Yang pertama adalah mengenai pengertian digital atau muamalah digital. Jadi muamalah digital adalah segala bentuk aktivitas transaksi atau hubungan sosial ekonomi yang dilakukan secara digital atau melalui perantara teknologi atau aplikasi seperti wallet, e-commerce, digital banking, aplikasi pembiayaan syariah dan juga fintech berbasis syariah. Dan untuk tujuan dari transaksi muamalah itu ada yang pertama memudahkan transaksi yang halal, yang kedua menjaga prinsip keadilan, ketiga transparansi dan keamanan sesuai dengan syariat Islam. Dalam Ensiklopedia Indonesia, judi diartikan sebagai suatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan, dan kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya. Adapun pengertian dari judi secara syar'i itu disebut dengan maisir, yaitu transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak untuk kepemilikan suatu barang atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan salah satu pihak yang lainnya melalui suatu aksi ataupun peristiwa. Perjudian telah menjadi bagian dari kehidupan manusia sejak zaman kuno. Jauh sebelum ditemukannya uang, dengan bukti arkeologis dari Mesir, Tiongkok, dan India yang menunjukkan praktik perjudian seperti melempar dadu, lotre, dan permainan ubin. Aktivitas ini menyebar ke berbagai peradaban seperti Yunani dan Romawi, di mana perjudian dikaitkan dengan takdir dan memiliki nilai sosial maupun spiritual. Meski dilarang oleh banyak hukum dan ajaran agama seperti Islam, Yahudi, Buddha, dan Kristen, perjudian tetap populer dan terus bertahan. Pada abad pertengahan, muncul permainan kartu yang berasal dari Tiongkok dan menyebar ke Eropa. Disusul oleh berdirinya kasino pertama di Venesia, revolusi industri mendorong penyebaran perjudian secara global, termasuk ke Amerika Serikat di mana permainan seperti poker dan slot berkembang pesat. Pada abad ke-20, perjudian mulai dilegalkan di beberapa wilayah strategi ekonomi, lalu berkembang lebih jauh pada era digital saat internet dan ponsel memperkenalkan judi online yang kini menjadi industri bernilai miliaran dolar. Di banyak budaya seperti Tiongkok, perjudian juga menjadi bagian dari tradisi sosial yang mempererat hubungan dalam komunitas. Teman-teman, bahwasanya korelasi antara muamalah digital dan juga judi online itu satu, yaitu tentang keuangan. Apabila kita ingin berjudi online, maka salah satu hal yang dibutuhkan ialah biaya. Maka biaya itu bisa dikirimkan dan disimpan melalui muamalah digital. Maka salah satunya ialah bisa melalui bank syariah ataupun hal-hal lainnya yang bersifat halal. Apakah muamalah digital itu haram? Tentu saja tidak. Bahwasanya muamalah digital itu hanyalah sebuah media bagi kita untuk bertransaksi. Hal-hal yang didapatkan kita dan hal yang didapatkan kita adalah haram tidak mempengaruhi muamalah digital itu menjadi halal ataupun haram. Tidak hanya merugikan bagi diri sendiri, judi online juga dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak kriminal kepada orang lain. Contoh-contoh dampaknya adalah sebagai berikut. Bermain judi, baik secara online maupun konvensional, akan mempengaruhi cara kerja sistem saraf di otak. Hal ini sama dampaknya seperti bagaimana kita merokok, bagaimana kita narkoba, bagaimana kita alkohol. Itu akan menyebabkan rasa kecanduan. Pada awalnya, seseorang mungkin hanya akan mencoba-coba, tetapi ia lama-kelamaan akan terlalut dalam skema permainan judi online sampai pada akhirnya kecanduan. Walau kalah berkali-kali, pemain yang kejatuhan judi online biasanya akan terus melakukan taruhan uang atau menaruh deposit sampai mengalami kerugian keuangan. Saat uangnya habis, pemain judi online seringkali tak segan-segan untuk berhutang atau bahkan meminjam pinjaman supaya dapat melanjutkan game tersebut. Lalu selanjutnya adalah bahaya dari segi mental dan juga fisik. Judi online membuat para pemainnya cenderung memiliki tekanan emosional yang tinggi, bersifat agresif, mudah stres, dan mudah marah. Ini biasanya akibat dari rasa frustasi karena kekalahan dalam bermain judi.
Di balik layar permainan yang tampak seperti hiburan, ternyata tersembunyi juga kejahatan yang merusak. Setiap harinya, aparat kepolisian di berbagai daerah melakukan penindakan terhadap praktik perjudian, bagi yang dilakukan secara langsung seperti di warung-warung, rumah, maupun yang tersembunyi di balik layar situs judi online. Penegakan hukum tidak cukup hanya menutup tempatnya saja. Pemerintah juga harus memutus akses situs judi online, membekukan rekening-rekening yang terkait, dan menghukum para pelaku secara adil sesuai hukum yang berlaku. Pondasi utama yang melindungi seseorang dari jebakan judi adalah keluarga. Orang tua memiliki peran besar dalam mencegah anak terpapar judi online, terutama di era digital saat ini. Peran keluarga ini perlu membatasi dan mengawasi penggunaan gadget anak, membangun komunikasi terbuka agar anak mau bercerita, menanamkan nilai moral dan agama sejak dini, menjadi contoh karena anak meniru apa yang dilihat. Saja edukasi mengenai judi online dan juga muamalah. Selalu ingat teman-teman bahwa judi online itu bukan untuk menguntungkan, tetapi itu hanya akan membunuhmu, keluargamu, dan orang-orang di sekitarmu. Jadi stop judi online.